kami harus memuji, memuliakan Tuhan, karena kami sudah melihat bukti kasih sayang Tuhan kepada kami. Orang kudus-Mu boleh saat ini bersuka cita, boleh juga memuliakan nama Tuhan karena Engkau sudah selamatkan kami semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam setiap hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami dikuatkan di dalam melakukan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, salam. Salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabang Mengeluh yang sudah memberikan waktu dan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita boleh belajar dari firman Tuhan atau surat Paulus kepada jemaatnya di jemaat Efesus. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan dengan Lembaga Alkitab Indonesia tertulis kekayaan orang-orang yang terpilih, tapi nanti kita belajar dari kebenaran yang saya buat saat ini. Kita belajar kekayaan kasih karunia Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sangat dalam sebenarnya saudaraku, ya. Tapi saya percaya bisa nanti kita tangkap dari pembacaan dan juga kita sama-sama akan fokus kepada kebenaran ini, sehingga kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama memahami dari kebenaran ini. Oleh karena itu, sebagai judul tadi saya katakan kekayaan kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang telah diberkati, yang telah dikuduskan oleh Tuhan dengan semua karena kebaikan-Nya, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memiliki pemahaman bahwa Allah Bapa kita telah memberikan berkat kasih karunia-Nya kepada kita melalui karya Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar kepada kita, sehingga benar bahwa kita mengetahui keberadaan kita, bagaimana berkat kasih karunia Allah itu
sebenarnya kepada setiap manusia, terlebih kepada orang yang percaya kepadanya. Karena kalau kita melihat secara dalam bahwa hidup orang Kristen sebenarnya ia harus mengakui bahwa kita saat ini berada di dalam kasih karunia Allah. Kalau kita tidak bisa hidup dalam kasih karunia Allah, saya kira kita tidak akan bisa nanti bertemu di dalam surga bersama Yesus Kristus. Kenapa saudara kasih? Karena setiap manusia itu sudah ada dalam dosa. Ya, ini menjadi persoalan yang sangat serius yang sebenarnya yang dipahami oleh Kristen. Sebaik apapun kita, sebaik apapun manusia itu sebenarnya tidak akan pernah lolos dari dosa. Itu sebenarnya. Tetapi saudara kasih, kita memang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kasih karunia Allah itulah sebenarnya bisa kita hidup bersama Kristus. Kenapa saudara kasih? Karena Allah kita itu adalah kudus. Amin. Kalau memang kita bisa bersama-sama Allah kita harus kudus. Bagaimana caranya saya dan saudara bisa kudus melalui perbuatan kita? Saya kira tidak akan bisa satupun yang mampu. Dan Alkitab mengatakan di sini kita baca, tidak ada pun satu yang lolos dari setiap dosa tersebut. Itulah sebabnya kasih karunia Allah ini ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada setiap manusia. Maka dia rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan kemudian dikubur. Dan pada hari ketiga dia naik, bangkit dia dari kuburan itu. Untuk menyelesaikan segala kutuk dosa. Menyelesaikan segala dosa. Maka kita sebenarnya saudaraku, kita orang Kristen tidak lagi sebenarnya menjadi orang-orang, katakan orang berdosa secara status itu sebenarnya. Ini harus dipahami. Makanya kita ini adalah sebenarnya secara status kita sudah menjadi orang kudus. Jadi kalau saya katakan salam orang kudus, saya katakan demikian. Memang harus itu yang kita harus pahami dan kita kepercayai. Karena bagian daripada orang berdosa itu adalah sebenarnya di Roma 6:23 adalah maut selama-lamanya. Dan tidak akan bisa bersama Kristus karena Allah kita adalah kudus adanya. Maka dikatakan di dalam kebenaran ini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini adalah perkataan Tuhan melalui Rasul Paulus dan disampaikanlah kebenaran ini kepada jemaatnya di Efesus. Waktu itu adalah bahwa Rasul Paulus ada di penjara, tapi ini disampaikan, ditulis kepada jemaat di Efesus dan bahkan kepada kita yang hadir pada saat ini tentunya supaya kita mengerti bahwa terpujilah Allah kita, terpujilah Dia. Amin. Melalui Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala, bukan sebagian saudara, segala berkat rohani di dalam surga. Apa-apa saja berkat-berkat rohani dalam surga itu sebenarnya. Yaitu adalah yang pertama-tama adalah kepastian keselamatan kekal selama-lamanya. Itu sebenarnya. Kita berada bersama Kristus dan kita telah diselamatkan semua karena kasih karunia Allah. Inilah berkat yang sangat luar biasa. Kekayaan kasih karunia Allah itu di dalam setiap hidup orang yang percaya. Namun saudara kasih, bagaimana saat ini kita sebagai orang hamba-hamba Tuhan saudara kasih? Bagaimana, apakah kita sudah mengimani dan bahkan menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang? Karena ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Dan harus mengerti, memahami bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus memastikan dirinya adalah harus yakin dan percaya, menikmati dan juga boleh mendapatkan kepastian keselamatan itu bersama Kristus. Semuanya adalah karena kasih anugerahnya.
Itu yang sangat penting dan kita harus pahami. Sehingga kita gaya-gaya orang Kristen, gaya orang yang selamatkan, kita tetap tenang dan kita bisa sampaikan berita baik, berita sukacita ini kepada banyak orang. Karena banyak saat ini kita lihat berita-berita yang sangat menakutkan, baik itu dalam televisi, baik juga di dalam dan segala macam, dan bahkan di dalam gereja pun bahkan kadang ditakut-takuti sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang-orang bagaimana? Apakah saya sangat memang layak untuk bisa bersama-sama Kristus? Nah, sehingga karena peraturan-peraturan yang sangat banyak, nah inilah menjadi kendala saya lihat di dalam kekristenan itu tidak bisa berdaya. Tetapi justru karena itu dikatakan saat ini, saudara kasih, kita lihat, karena terpujilah Allah kita, karena berkat rohani sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada. Itu yang pertama, kita harus syukuri. Kita bersyukur, hanya itu yang kita syukuri, bahwa kita telah diselamatkan dengan iman kepada Kristus yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus segala dosa kita. Sehingga dikatakan yang 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara kasih, bahwa kita direncanakan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, supaya sesuai dengan orang pilihannya, dengan gambarannya, dengan gambaran kebenaran firman Tuhan itu. Ini adalah suatu kedaulatan Allah yang begitu kasihnya yang sangat luar biasa, yang telah diberikan kepada orang-orang percaya kepadanya. Makanya sebelum dunia dijadikan sudah dirancangkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya, kepada orang pilihannya, supaya bahwa orang-orang yang dipilihnya itu adalah supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah suatu yang serius, mereka. Kalau kita renungkan bagaimana kita bisa kudus dan kita tidak bercacat, bagaimana caranya? Mau puasa 20 hari, 30 hari silakan. Bisa enggak kira-kira? Ini adalah suatu perenungan yang sangat luar biasa. Apalagi kita harus berikan contoh perpuluhan, kita berikan harta kita. Sudahkah bisa untuk menyelesaikan ini? Ini kan menjadi perkara yang besar, yang betul kita harus memang renungkan dan pahami dalam setiap hidup kita. Seperti yang disampaikan Tuhan pada saat ini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mengatakan bahwa supaya kita kudus dan tak bercacat. Tuhan mengatakan kepada kita seperti di Ibrani, dan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Telah dikuduskan. Namanya kalau sudah telah dikuduskan, berarti sudah terjadi. Sudah terjadi. Telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Selama-lamanya. Jadi tidak hanya sementara. Selama-lamanya saudara kasih. Itu pun dan karena kehendaknya oleh Yesus Kristus. Jadi dalam hal inilah kita berbangga bersukacita. Kekayaan kasih karunia Allah itu yang terjadi dalam setiap hidup kita orang percaya. Maka kita orang-orang yang percaya, kita harus kagumi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kita. Tidak ada menjadi perhitungan apapun yang kita lakukan dan kerjakan supaya kita diselamatkan. Tidak ada untuk kita bisa melakukannya apapun itu. Semua karya Allah semuanya 100% di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk kita supaya kita dikuduskan sesuai dengan rencananya dan telah kehendaknya. Maka dikatakan lagi di ayat 5 itu, dalam kasihnya Yesus Kristus telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Kerelaan kehendaknya. Itu. Kerelaan kehendaknya inilah kita suai kasih. Dan kasih karunia inilah yang kita renungkan sebenarnya dalam setiap hidup kita. Tidak ada yang kita banggakan dalam setiap hidup ini suai kasih. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan,
tidak ada artinya di dalam Kristus. Karena Allah Bapa kita tidak pernah dinilai sebenarnya, tapi Yesus Kristus itulah yang dinilai. Sehingga kita yang sudah percaya kepadanya, karena kita sudah dalam Kristus, dan itulah menjadi bahagian kita supaya kita bersama dengan Allah untuk selama-lamanya dalam surga. Inilah kekayaan yang sangat yang besar di dalam kasih karunia Allah dalam setiap hidup kita. Apa lagi sudah kasih yang sangat luar biasa, yang bagaimana kasih karunia Allah itu yang luar biasa itu kepada setiap orang yang percaya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu kalau di dalam Version itu dikatakan yaitu pengampunan segala dosa, ya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini. Jadi sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya itulah Dia mati satu kali, saudara kasih, bukan dua kali. Untuk menebus segala dosa kita, Dia harus mati, Dia mati, saudara kasih, dan kita diampuni. Diampuni di dalam setiap kehidupan dalam kesalahan-kesalahan kita. Itulah sebenarnya. Jadi Yesus Kristus seperti 1 Petrus 3:18 itu dikatakan, boleh saudara kasih bisa baca seperti 1 Petrus 3:18, ya, boleh dibaca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali, tidak ada dua kali lagi. Jadi kalau kita berdosa, artinya kita minta ampun harus mati dulu Yesus. Tidak mungkin lagi, saudara kasih. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara kasih, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, bukan sebagian. Jadi bersyukur kita, saudara kasih, kalau kita sudah diampuni, sudah ditebus melalui darahnya yang kudus di dalam kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semuanya supaya kita yang seharusnya kita tidak layak, seharusnya boleh di dalam sorga untuk selama-lamanya. Dan kita tidak layak untuk menerima keselamatan kekal itu, saudara kasih, karena kita waktu itu sudah dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah itulah, saudara kasih, ya, kita diperhitungkan melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban di kayu salib, sehingga kita mendapatkan keselamatan kekal di dalam surga. Inilah yang sebenarnya kita harus renungkan, saudara kasih, yang kita beritakan kepada banyak orang, saudara kasih. Kalau seumpamanya, kalau berkat-berkat jasmani, kalau berkat-berkat karena kita disembuhkan, saya kira tidak terlalu untuk itu Yesus mati di kayu salib. Ya, tidak seperti itu. Yang kita syukuri adalah kita diberikan kepastian keselamatan kekal selama-lamanya di dalam surga. Itu yang sebenarnya, saudara. Jadi kita tidak merasa takut lagi, saudara kasih, di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita sudah bersama di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita terus lagi apa dikatakan di ayat 8. Kita baca lagi, ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, inilah artinya bahwa segala berkat itu kita dilimpahkannya, berkat-berkatnya dan segala hikmat dan pengertian. Saya percaya ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah yang begitu kaya itu kepada kita orang percaya, maka hikmat dan pengertian akan selalu diberikan kepada kita. Pengertian apa seperti apa? Hikmat seperti apa? Tetapi saya percaya hikmat dari Tuhan diberikan kepada kita sehingga kita orang kudusnya Tuhan, orang yang telah ditebus oleh darahnya, kita bisa tenang menghadapi segala sesuatunya, saudara. Kita diberikan pengertian yang begitu sangat luar biasa.
sehingga kita tetap selalu tenang menghadapi persoalan-persoalan hidup ini di dalam menaungi ini. Oleh karena itu, saudara kasih, maka saudara kasih, di ayat 9 itu kita lihat, sebab Yesus telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, ya, kepada kita orang percaya, ya, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi saudara kasih, kita telah ditetapkannya, saudara kasih. Kita sudah ditetapkannya. Kenapa? Karena ditetapkannya kita. Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, seperti kita lihat di dalam 1 Efesus 1 maksud saya ayat 13 itu. Karena di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, ya. Apa yang kita dengar dan kita dalam kebenaran itu, yaitu dikatakan Injil keselamatanmu di dalam Yesus kamu juga. Ya. Dikatakan sini, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ini adalah suatu rahasia yang luar biasa yang telah ditetapkan Tuhan kepada kita orang percaya, bukan kepada orang lain. Kalau orang lain tidak mengerti, sudah kasih. Tetapi kepercayaan yang telah diberikan suatu rahasia yang besar kepada kita orang percaya, ketika kita percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Kita dimateraikan, sudah kasih. Kita dimateraikan. Makanya kalau saat ini banyak perbedaan. Kalau namanya hilang keselamatan, katanya bisa hilang. Oke, ada mat. Tapi Yesus mengatakan ketika kita percaya dimateraikan. Kalau namanya dimateraikan dengan Roh Kudus itu, saya kira tidak bisa lagi kita hilang dalam keselamatan. Itu sangat luar biasanya dengan bersama Kristus. Itu yang bangga kita bersama Kristus. Saudara-saudaraku yang percaya dalam kebenaran ini sudah dipastikan, saudara-saudaraku dan kita semua pasti maksud. Karena apa? Karena kita sudah percaya bahwa segala dosa kita telah ditebus dan diampuni melalui darahnya yang kudus, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena kehendaknya itulah kita telah ditebus dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya bersama dengan tubuh Kristus. Itu luar biasa, saudara. Ini yang perlu suatu rahasia yang perlu kita pahami orang-orang kudusnya Tuhan, supaya kita tetap bangga, bersuka cita melakukan segala pekerjaan kita. Sehingga dikatakan, makanya kenapa kita tetap dalam Kristus dan kita tidak bisa hilang dalam keselamatan kita itu. Di ayat 14 itu dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Garansinya adalah Roh Kudus itu sudah dimateraikan, sudah digaransikan melalui Roh Kudusnya, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa. Ini adalah suatu sukacita besar bagi kita orang percaya. Jadi saudara kasih, kita orang yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, tidak lagi saudara-saudara kasih, kita senantiasa mari kita undang Roh Kudus di dalam pertemuan kita. Kita undang Dia. Tidak lagi saudara kasih. Karena Roh Kudus itu sudah permanen dalam hidup kita. Sudah permanen, sudah dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Sudah, ketika percaya kita, sudah Roh Kudus itu sudah menetap permanen selama-lamanya dalam setiap hidup kita. Permasalahannya saudara kasih, kenapa Roh Kudus itu tidak bekerja dalam setiap hidup kita? Ya memang karena kita tidak berada di dalam kebenaran itu. Ketika kita berada, maka Roh Kudus itu selalu aktif dalam setiap hidup kita. Dan ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, saudara kasih, maka roh kita menyala-nyala, roh kita bersuka cita sebenarnya.
Memuji Tuhan, bersukacita. Kenapa? Karena Allah kita, Roh Kudus itu sudah berada dalam setiap hidup kita, membuat kita bersukacita. Itulah yang luar biasa, sehingga dikatakan Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacita. Inilah sukacita besar dalam setiap hidup kita. Sehingga dua Paulus kepada kita, kepada orang di jemaat oleh Efesus itu di ayat 18 seperti ini kita baca. Dan supaya Yesus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya. Ini sebenarnya kita harus belajar bagaimana kayanya kuasa Allah itu melalui kasih karunia-Nya kepada setiap manusia dan terlebih kepada orang percaya. Maka dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Begitu hebat, luar biasanya. Kalau ini sudah kita pahami dan kita yakini, begitu luar biasanya lah kita orang-orang yang percaya. Begitu hebatnya kuasa itu dalam setiap hidup kita. Luar biasa, ya. Dikatakan lagi, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa. Saya sangat percaya dan saya sangat bersyukur bahwa kebenaran ini ketika saya renungkan sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa, kasih karunia-Mu ini dalam setiap hidup kita. Sehingga kita belajar bagaimana sih sebenarnya kasih karunia ini sebenarnya dalam setiap hidup orang percaya. Maka kita terus belajar dan dalami sebenarnya kebenaran ini. Supaya apa, saudara kasih? Supaya saudara-saudaraku dan supaya kita sama-sama beritakan kebenaran ini kepada banyak. Karena inilah yang sangat penting, yang harus memang dipahami gerejanya tubuh Kristus pada saat ini. Supaya apa? Supaya kita sama-sama tubuh Kristus, anggota Kristus. Anggota tubuh Kristus itu sama-sama kita bekerja melayani. Apa menjadi talenta saudara-saudara kasih? Kita harus sama-sama mendayung mengerjakannya, sehingga berita keselamatan itu sebenarnya semakin mengetahui banyak orang, baik di mana-mana pun kita bisa sampaikan. Yang menjadi persoalan saat saudara kasih, sudah berimankah kita di dalam kebenaran ini? Ini menjadi contoh. Sehingga seperti yang disampaikan tadi, ketika kita sudah ditebus dan kita sudah diampuni segala dosa kita melalui kuasa darahnya yang kudus itu, maka kita itu sebenarnya tidak lagi kita katakan kita ini adalah orang berdosa, tetapi kita itu sudah menjadi orang kudusnya Tuhan. Ini harus kita selalu pahami, sehingga diproklamirkan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini seperti di Efesus 2:8-9 itu mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah ini diberikan kepada kita, saudara kasih. Grace, pemberian dengan sukacita, dengan ikhlasnya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan kepada setiap manusia. Ditawarkanlah ini sesuai kasih, ditawarkan kepada setiap manusia, karena semua dosa-dosa manusia sudah diampuni seluruhnya. Sudah diampuni. Nah, maka dikatakan, yaitu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sepertinya banyak kita lihat, saudara kasih, saya bukan menggurui. Kalau namanya dia seorang, katakanlah apakah jemaat, apakah dia sebagai hamba Tuhan, sepertinya dia lebih rohani daripada orang lain.
Sehingga saudara kasih, ini membuat perbedaan yang sangat katakan riskan dalam setiap tubuh Kristus. Yang seharusnya kita adalah sama di hadapan Kristus. Sama di hadapan Kristus, bahwa kita sudah sama-sama ditebus dan kita sudah diampuni. Sehingga kita untuk saat ini tidak ada yang kita banggakan dalam setiap hidup ini. Yang kita syukuri adalah kita bersyukur karena kasih karunia-Nya. Dia telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Semua karena kasih karunia-Nya. Tidak ada andil kita di dalam setiap keselamatan. Semua adalah karya Tuhan di kawasan 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi berbahagialah kita saudara kasih. Terus kita belajar dalam kebenaran ini. Terus kita beriman bahwa kita saat ini adalah sebagai orang kudusnya Tuhan bersukacita karena kita sudah diberikan kepastian keselamatan kekal bersama Kristus selama-lamanya, sehingga kita bersukacita selalu bersama Dia di dalam surga selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Kita selalu berharap bahwa suatu saatnya kita akan rapture bersama orang kudus dan kita nanti bertemu di dalam surga bersama Kristus selama-lamanya. Inilah kebenaran firman Tuhan saudara kasih yang dapat kami sampaikan kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bekerja dalam setiap hidup kita sehingga kita bisa sama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ajaib, luar biasanya kuasa Allah bekerja dalam setiap hidup orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami sungguh diberkati dan dikuatkan melalui kekayaan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya karena kami beriman di dalam Kristus bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa orang semua manusia, sehingga kami percaya di dalamnya bahwa kami orang kudus-Mu saat ini sudah yakin dan percaya bahwa kami suatu saat dan berpengharapan yang pasti bahwa kami sudah bersama Kristus di dalam surga selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini terus kami renungkan dan terus kami lakukan. Terlebih kami juga sampaikan, beritakan kepada banyak orang. Karena itulah yang Tuhan kehendak-Mu, bahwa semua orang diselamatkan dan datang kepada kebenaran itu. Terpujilah Engkau Bapa hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Josi yang sudah memberikan